Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, secara jasmani dan rohani. Nah, hari ini saya mau menyampaikan atau menyambung apa yang jadi pesan Tuhan yang luar biasa dari Gembala Pembina kita 2 minggu yang lalu, Saudara. Gembala Pembina kita Pak Niko menyampaikan bagaimana kita menjadi orang yang berintegritas. Saudara, ayat yang menjadi tema di tahun integritas ini adalah dari Mazmur 24 ayat 3 sampai 5, Saudara. Saudara, dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Bapak Saudara, seperti yang saya sampaikan di ibadat tengah minggu juga, bahwa Daud, dia menaruh satu standar dalam kehidupannya, di mana dia mau hidupnya selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dia selalu melakukan kehendak Tuhan. Karena itu dikatakan dia mau juga selalu ada bersama Tuhan. Dan saya percaya Daud adalah seorang yang tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Karena saya percaya juga setiap kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Karena itu biarlah setiap kita menyadari ini. Firman Tuhan mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya rindu setiap kita menyadari bahwa benar kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Sehingga kita bisa menaruh standar kehidupan kita sesuai apa yang ditaruh oleh Daud ini, Saudara. Dikatakan apa yang menjadi standarnya? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Bapak Saudara, saya percaya orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, kelanjutannya pasti dia tidak akan menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak akan bersumpah palsu. Karena itu penting kita perhatikan supaya kita memiliki tangan yang bersih dan hati yang murni. Disitulah Tuhan berkenan kepada Daud. Sehingga dia mengatakan, I have found David. Saya sudah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Dan hasilnya adalah di ayat 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saya percaya Tuhan selalu mau kita diberkati. Hanya saja Tuhan mau hati kita itu untuk dipersiapkan atau untuk siap untuk menerima berkat dari Tuhan itu. Nah, sesuai yang disampaikan oleh Gembala Pembina kita tentang integritas atau definisi integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk dalam hati nurani Kristen. Dan integritas menunjukkan kemurnian dan kejujuran sesuai gambaran the man of integrity, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi Tuhan Yesus adalah seorang yang berintegritas, adalah gambaran keteladanan yang harus kita ikuti dalam kehidupan yang masih Tuhan berikan pada setiap kita. Dikatakan oleh firman Tuhan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, yaitu ada dalam Tuhan Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tujuan kita dalam tahun ini adalah untuk mencapai standar kehidupan yang sesuai yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Artinya, biarlah standar kehidupan kita sama seperti Tuhan Yesus. Dikatakan juga dalam Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dan saudara tahu bahwa sempurna berbicara kedewasaan penuh, yang artinya ini menjadi satu proses pertumbuhan yang harus terjadi dalam kehidupan kerohanian kita. Saudara, seperti tubuh jasmani kita ini, mungkin kalau kita biarkan begitu saja, tubuh kita akan bertumbuh, saudara. Hanya saja bentuk dari tubuh kita dan isi dari tubuh kita ini akan menjadi seperti apa yang ditentukan oleh keputusan dan tindakan kita yang kita lakukan selama pertumbuhan itu berlangsung. Ya. Jadi kalau kita tidak pernah jaga dengan baik tubuh kita akan melihat, bahkan kita akan menuai hasilnya yang kurang baik. Baik dalam kesehatan kita atau dalam bentuk tubuh kita, saudara. Dan ini juga berlaku untuk pertumbuhan kerohanian kita, saudara. Karena itu penting kita perhatikan bahwa seperti yang disampaikan oleh
Pak Niko 2 minggu yang lalu, tuntunan Tuhan yang pertama adalah kita harus membangun manusia rohani kita. Seperti yang tertulis dalam kitab Hagai pasal yang pertama, bahwa ada maksud Tuhan di dalam pandemi ini. Yaitu adalah supaya kita membangun manusia rohani kita masing-masing. Sebelum adanya pandemi ini, kebanyakan dari kita hanya mengejar berkat jasmani dan tidak mempedulikan kerohanian kita, saudara. Sehingga apa yang kita kumpulkan selama ini hilang atau habis ya oleh pandemi ini, saudara. Dikatakan dalam Hagai 1 bahwa seperti orang yang bekerja untuk upah, tapi upahnya ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Dan seakan-akan pada waktu kita membawa pulang hasil kerja kita, Tuhan mengembuskan berkat yang kita bawa pulang ke rumah itu. Sehingga semuanya tidak ada lagi atau hanya tersisa sedikit. Nah, kalau itu yang kita alami atau Bapak Ibu Saudara alami, saudara, firman Tuhan juga mengatakan perhatikanlah keadaanmu. Artinya mari perhatikan keadaan kerohanian kita. Jadikan masa pandemi ini menjadi satu momen di mana kita mulai membangun rumah Tuhan atau kerohanian di dalam hidup kita atau di dalam hati kita, saudara. Saudara, pertanyaannya adalah apakah hal yang rohani ini penting bagi saudara? Saudara, pandemi ini menyadarkan kita bahwa semua yang jasmani akan sia-sia. Dan tidak ada artinya kalau kita tidak membangun kerohanian kita dengan konsisten dan dengan benar. Karena itu ada panggilan buat kita semua. Tuhan tahu itu. Mungkin hari-hari ini banyak orang yang berbeban berat atau letih lesu. Karena itu Tuhan bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Karena aku akan memberi kelegaan kepadamu. Artinya Tuhan sedang mengajak kita untuk berjalan bersama Dia melewati pandemi ini. Dia Immanuel, God with us. Dia mau berjalan bersama kita, melewati lembah kekelaman dalam kehidupan kita, sambil kita belajar lemah lembut dan rendah hati. Kita belajar soal hati dengan Tuhan, supaya kita memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati dari Tuhan Yesus. Dan hasilnya, maka jiwa kita akan tenang. Dikatakan juga sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi Tuhan sedang bilang sama kita, sebetulnya enak kok atau ringan kok berjalan melewati pandemi ini. Asal kita terus memperhatikan dan menjaga hati kita, yaitu melalui keintiman dengan Dia. Saudara, itu tuntunan Tuhan yang pertama. Karena itu jangan lupakan, mari kita bangun rumah Tuhan. Kita bangun kerohanian kita, saudara. Nah, tuntunan yang Tuhan yang kedua adalah kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi mereka yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, Dia akan memberikan standar yang tinggi, yaitu senantiasa berupaya memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Contohnya Daud sendiri, saudara. Dia menulis Mazmur ini karena dia mau mempunyai standar kehidupan yang benar, standar kehidupan yang tinggi dalam kehidupannya. Daud adalah seorang yang intim dengan Tuhan, karena itu dia mau memberikan yang terbaik. Dan kita mau tahu apa sih yang menarik buat Tuhan, apa yang terbaik buat Tuhan. Ya. Jadi kesimpulannya memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Saudara, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat rupa atau melihat apa yang dilihat oleh mata. Tetapi Tuhan melihat apa, saudara? Melihat hati, saudara. Jadi kalau saudara mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, mulailah dari hati kita. Karena Tuhan melihat hati, saudara. Di dalam Amsal 27 ayat 19 dikatakan seperti air mencerminkan wajah. Demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Ya. Jadi kalau mau melihat seorang manusia, Tuhan melihatnya dari hatinya. Nah, inilah yang dilihat Tuhan dari setiap kita, yaitu melalui hati kita, saudara. Dikatakan juga dalam Mazmur 73 ayat 1, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara, kalau saudara tidak mengalami kebaikan Tuhan, kita harus cek hati kita. Apakah hati kita tulus?
Apakah hati kita murni? Apakah hati kita bersih, saudara? Tuhan lagi mau bilang begini nih melalui ayat ini. Sebetulnya Tuhan itu nggak mau menyusahkan manusia melalui pandemi ini. Tetapi masalahnya hati manusia tidak tulus, tidak murni, banyak kebohongan dalam hatinya. Dan hati manusia kebanyakan kotor, banyak kejahatan, banyak kebencian, dan bahkan juga banyak kepahitan dalam hati manusia. Dikatakan firman Tuhan, engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Selah. Saudara, Tuhan melihat hati. Banyak manusia hatinya penuh dengan kejahatan, tidak baik, bahkan penuh dengan dusta dan kebohongan, saudara. Ini gambaran manusia yang Tuhan lihat. Karena itu Tuhan izinkan segala sesuatu ini terjadi di masa-masa ini, saudara. Bahkan saya melihat orang Kristen juga lebih suka mendengarkan khotbah-khotbah yang menghibur hati mereka atau menghibur diri mereka daripada khotbah-khotbah yang menegur dan yang dapat membuat perubahan dalam hati dan dirinya. Saudara, tadi dikatakan ada satu kata, yaitu kata selah. Di dalam kamus Alkitab, selah berbicara atau artinya adalah berhenti dan dengarkan. Berhenti dan coba dengarkan dengan jelas. Artinya selah adalah berhenti sejenak dengan hening supaya kita bisa mendengarkan. Saudara, kalau kita dalam mungkin di suasana yang bising, saudara, kita pasti nggak bisa mendengar dengan jelas. Kita nggak bisa konsentrasi. Apalagi kalau kita mau mendengar suara Tuhan. Saudara, kita harus berhenti sejenak dengan hening untuk bisa mendengarkan apa yang menjadi tujuan Tuhan, pesan Tuhan buat setiap kita. Karena itu orang yang intim dengan Tuhan, dia tahu pasti bahwa dia harus banyak menyediakan waktu untuk berhenti dan mendengar suara Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya perkataan firman Tuhan tidak tumpah keluar tetapi masuk dalam hati kita. Saudara, seperti seorang, kalau saudara pernah mengisi air atau cairan atau mungkin pernah mengisi bensin, saudara. Saya pernah mengisi bensin dengan corong yang kecil, saudara. Saya percaya kita nggak bisa langsung tumpahkan ke dalam corong itu. Kita harus keluarkan sedikit dan tunggu sampai air itu turun di dalam corong itu, baru kita tambah lagi. Kalau enggak, ini akan tumpah keluar dan akan menjadi sia-sia, saudara. Demikian juga firman Tuhan, demikian juga apa yang Tuhan mau hari-hari ini adalah mari kita stop, berhenti untuk mendengarkan. Saudara, kata selah dalam Alkitab muncul 71 kali dalam 39 Mazmur. Dalam kitab Mazmur dan 3 kali dalam kitab Habakuk di pasal 3. Selah menandai pembagian dalam lagu dan mirip dengan pemakaian kata amin yang menekankan pentingnya dari bacaan sebelumnya. Jadi artinya apa yang kita baca ditutup dengan kata selah supaya kita bisa mereflek atau merenungkan dengan baik, bahkan melakukan apa yang kita renungkan dari firman Tuhan itu. Jadi selah artinya adalah kita harus berhenti untuk mendengarkan, kemudian merenungkan supaya isi hati Tuhan dapat masuk ke dalam hati kita, bahkan merubahkan hati kita. Saudara, Daud berkata dalam Mazmur 26 ayat 2, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Saya percaya ini ada lagunya. Saudara, kalau boleh saya nyanyikan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Saudara, Mazmur ini adalah bahasa cintanya Daud kepada Tuhan.
Dan apa yang tertulis dalam kitab Mazmur ini, saudara, telah dibuat lagu oleh gembala pembina kita, Pak Niko, saudara. Sebagai bahasa cinta Pak Niko juga kepada Tuhan. Saudara, kenapa ini menjadi bahasa cinta? Karena Tuhan suka sama hati yang bersih dan murni. Biarlah ini juga menjadi bahasa cinta setiap kita kepada Tuhan. Saudara, Sela berbicara evaluasi. Karena itu dalam Mazmur 17 ayat 3, biarlah engkau, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Bahkan dikatakan dalam Ayub 7 ayat 17-18, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat. Bapak Ibu Saudara, di dalam apa yang tadi kita baca adalah, biarlah setiap malam dan juga setiap pagi, hati kita tetap dikoreksi Tuhan. Hati kita tetap terjaga dengan segala kewaspadaan, supaya kita dapat menjalani kehidupan ini dengan berkelimpahan. Saudara, ini menjadi doa saya selalu, saudara. Di hari-hari ini, mari kita minta Tuhan menguji setiap hati kita. Saya percaya pada waktu Daud dan juga kemudian lagu yang dibuat oleh Pak Niko, saya percaya bukan berarti Daud atau Pak Niko merasa sombong atau merasa hebat, dia minta diuji, minta diselidiki, bahkan minta dicoba oleh Tuhan. Tapi saya percaya karena kerinduan mereka untuk memiliki hati yang selalu terjaga, memiliki hati yang selalu benar di hadapan Tuhan. Dia mau pada waktu ketemu Tuhan, dia kedapatan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Yaitu melalui hati yang bersih dan murni. Karena itu hati yang bersih dan murni adalah satu bahasa cinta. Karena itu di dalam Mazmur 51 ayat 12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Saudara, saya percaya teguran Tuhan atau koreksi Tuhan adalah bukti juga bahwa Tuhan mengasihi setiap kita. Karena dikatakan Tuhan menegur, bahkan Alkitab mencatat Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ini adalah doa saya, saudara, untuk selalu Tuhan mengoreksi. Biar ini menjadi doa setiap kita untuk Tuhan, jadikanlah hatiku bersih dan murni, jadikan hatiku tahir. Kemudian perbaruilah batinku dengan roh yang teguh, saudara. Saudara, dan Tuhan mengoreksi saya minggu lalu, saudara. Jadi pada waktu itu, di minggu lalu, sebelum ibadah online, saudara, hari Minggu, saya mengingatkan para pelayan untuk, ayo semua perhatikan bagaimana tata ibadah yang benar, ya. Dan saudara tahu tata ibadah yang kita kirim setiap minggu, mungkin saudara juga sudah membaca semua, karena kita kirim ke semua jemaat juga, bahwa tata ibadah yang benar adalah kita mempersiapkan dengan benar, kita mengambil posisi yang benar, kita mengumpulkan keluarga kita, kemudian kita tidak melakukan hal yang lain, tapi kita fokus untuk beribadah, mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Yaitu dengan mengikuti pujian penyembahan, mengikuti doanya, mengikuti mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi saudara, ternyata minggu lalu, kalau saudara lihat video ini, saudara bisa lihat, saya bukan orang yang berintegritas. Ya. Saudara, pada waktu itu dalam pujian penyembahan, kalau saudara bisa lihat video singkat ini, saudara, saya tidak fokus memuji menyembah Tuhan, tapi saya membuka komputer saya, dan pada waktu itu apa yang saya lakukan? Kan saya pada waktu itu sedang mentransfer, saudara, bulanan buat staf yang teman-teman staf di gereja, saudara. Karena pada waktu itu saya berpikir, waduh, ini sudah akhir bulan, saya harus cepat-cepat mentransfer, kemudian biar mereka bisa memberikan juga persembahan dan perpuluhan mereka, saudara. Pikiran yang baik mungkin, tetapi itu
yang tidak benar. Tidak benarnya karena saya melakukannya pada saat ibadah online. Saudara, dan itu akhirnya menjadi contoh yang tidak baik buat anak saya, saudara. Saudara ingat, pikiran yang salah walaupun pikiran itu baik. Ingat kalau waktu di bulan yang lalu saya menyampaikan bagaimana kita bisa memiliki tangan yang bersih. Itu dimulai semua dengan pikiran kita. Jadi kalau kita mau perbuatan tangan kita benar, tangan kita bersih, pikiran kita juga harus benar dan bersih. Tadi saya katakan pikiran saya kelihatannya baik, saudara. Saya mau kemudian saya juga mau mentransfer persembahan saya sendiri, saudara. Tapi tidak di timing yang tepat. Padahal khotbah minggu lalu, Pak Risa sedang menyampaikan tentang menghormati waktu. Ya, saudara, nggak tahu nih 2 minggu ini di Woman of Love juga Pak Petra telah menyampaikan tentang bagaimana bahwa segala sesuatu ada waktunya. Jadi kalau Tuhan memakai kita, jangan sia-siakan waktu itu. Karena belum tentu Tuhan akan pakai kita lagi di waktu yang akan datang. Jadi jangan menunda untuk melayani Tuhan, jangan tunda untuk mengampuni, jangan tunda untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Karena semua ada waktunya. Kemudian minggu lalu juga Pak Risa Solihin menyampaikan tentang bagaimana kita harus menghormati waktu. Tetapi saya tidak menjadi orang yang berintegritas. Saya tidak menghormati waktu dalam pujian penyembahan. Tapi saya membuka laptop saya dan saya melakukan, tangan saya melakukan hal yang tidak benar. Yaitu melakukan hal yang lain. Padahal harusnya saya fokus mengikuti, memuji, menyembah Tuhan dalam ibadah online itu, saudara. Nah, saudara, akhirnya saya tidak melakukan sesuatu yang tidak melakukan integritas di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, di hadapan keluarga saya, saudara. Tapi saya bersyukur Tuhan menegur saya, saudara. Karena saya percaya kalau saya mau di tahun ini memiliki hati yang bersih dan murni, ini adalah menjadi bahasa cinta saya kepada Tuhan. Karena itu saya mau dikoreksi, Tuhan koreksi, ampuni saya kalau saya salah. Ampuni saya kalau saya tidak benar dalam beribadah. Saya tidak menjadi contoh yang benar buat keluarga saya, juga buat jemaat. Ya. Hari ini saya mengakui ini supaya saudara juga tidak melakukan hal yang sama. Jangan mengikuti apa yang saya lakukan, tapi biarlah engkau beribadah dengan benar. Ya. Dan hal ini juga yang akan membuat saya mengingatkan saya bahwa ya kita kayaknya perlu memberi waktu di dalam ibadah online ini untuk kita bisa mempunyai waktu untuk memberi persembahan, saudara. Karena itu sebentar nanti setelah perjamuan kudus, saya akan beri waktu kepada saudara sebelum doa berkat, yaitu saudara bisa mengambil handphone saudara atau diberi waktu untuk mengumpulkan persembahan, bahkan mentransferkannya, saudara. Karena saya sering juga terjadi kalau kita tunda, kenapa saya lakukan pada waktu itu pemikiran yang baik menurut saya tetap, karena saya takut lupa. Kalau saya tunda, bisa lupa, saudara, untuk memberi persembahan. Makanya saya lakukan dalam ibadah, tetapi tidak saat yang tepat, karena itu saatnya sedang memuji menyembah Tuhan. Nah, saudara, saya akan tutup dengan satu video yang menarik untuk kita lihat. Video ini menceritakan di satu pertandingan di tahun 2012, saudara, di satu pertandingan lari jarak jauh, pelari asal Kenya bernama Abel Mutai, saudara. Dia pada waktu tinggal beberapa meter dari garis finish, saudara. Tapi tiba-tiba dia bingung dengan sign di situ dan dia berhenti. Dia menganggap kayaknya dia sudah menyelesaikan pertandingan dan sudah menang. Kemudian pelari di belakangnya, yang kita lihat itu baju hijau itu, saudara, namanya Ivan Fernandez, dia dari Spanyol. Dia tahu, dia menyadari ada sesuatu yang terjadi yang membuat pelari depannya Mutai ini bingung, saudara. Dan kemudian dia mulai berteriak-teriak dengan bahasa Spanyol mengatakan bahwa ayo terus ya, untuk belum selesai, masih di depan lagi. Cuma karena Mutai nggak mengerti bahasa Spanyol, saudara, akhirnya Mutai juga nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Menyadari seperti itu, saudara, Ivan Fernandez waktu akhirnya sudah
dekat dengan Mutai, bahkan dia bisa menyusul Mutai, bahkan bisa meninggalkan Mutai dan finish duluan. Tapi dia tidak melakukan itu, saudara. Dia malah mendorong Mutai sampai ke garis finish. Dan akhirnya Mutai yang menjadi juara. Dan wartawan bertanya pada waktu itu kepada Ivan, kenapa kau lakukan itu? Ivan berkata bahwa dia mempunyai mimpi bahwa satu hari nanti di dalam hidup, di komunitas, di masyarakat ini, biarlah setiap orang bisa saling mendukung untuk sama-sama menang. Bukan saling menjatuhkan, tapi bisa mendorong orang lain juga untuk menang. Bukan hanya dirinya yang menang. Kemudian wartawan juga menanya, kenapa kau membiarkan Mutai menang? Ivan melihat kepada wartawan itu dan dia mengatakan, aku tidak membiarkan dia menang, memang dia adalah pemenangnya. Dia sudah, pertandingan ini adalah milik dia. Dia sudah jauh di depan saya tadinya. Ya. Jadi dia memang layak untuk jadi pemenangnya. Kemudian wartawannya itu menanyakan kembali, nah kenapa bukan kau yang menerima kemenangan? Dan Ivan berkata bahwa apa artinya atau pahala dari kemenangan? Apa artinya dari kehormatan dari medali? Apa-apa yang akan dikatakan oleh orang tua kita? Dan bahkan value apa yang kita bisa wariskan kepada generasi di bawah kita kalau kita meraih kemenangan dengan cara yang tidak benar? Justru dia mau mengajarkan value yang benar, bahwa memang Mutai adalah orang yang layak untuk menerima kemenangan ini. Mari, ini menjadi satu pelajaran buat kita bagaimana kita dalam hidup ini memiliki integritas, saudara. Karena dikatakan bahwa kejujuran dan etika adalah kemenangan yang sesungguhnya. Nah, saudara, dari video ini, waktu saya lihat video ini, saudara, wow, saya percaya ini, saya tidak tahu Ivan Fernandez seorang Kristen atau bukan, tapi saya percaya ini adalah berbicara satu integritas, saudara. Mungkin kalau kita yang menjadi Ivan, kita akan, wah, puji Tuhan nih, Tuhan bikin Abel Mutai bingung dan membiarkan kita yang memenang. Ini adalah berkat dari Tuhan. Tapi yang luar biasa, Ivan tidak berpikir seperti itu, saudara. Dia punya pikiran yang benar, bahwa memang yang layak untuk jadi pemenang adalah Mutai. Dia nggak mau merenggut atau meraih kemenangan dengan cara yang sebetulnya dia layak. Kalau dia menyusul pun itu masih wajar, saudara. Ya, dia layak untuk menang juga. Tetapi dia mau sesuatu yang berbeda, berbicara integritas, saudara. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan ini bisa menjadi warisan buat next generation. Bahwa biarlah kita menjadi orang yang mau mendorong orang lain juga untuk sama-sama menang dengan kita. Kita tidak merebut kemenangan juga dengan kecurangan, tapi justru kejujuran dan etika adalah kemenangan yang sesungguhnya. Saudara, ayat terakhir di Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara, bersih dan murni. Biar ini menjadi bahasa kasih kita, bahasa cinta kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, saudara. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya perjamuan kudus berbicara kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Dan bagaimana kita juga membalas kasih-Nya. Bagaimana kita memiliki juga bahasa kasih kepada Tuhan. Yaitu dengan memiliki hati yang bersih dan murni, saudara. Biar ini menjadi bahasa kasih kita kepada Tuhan. Setiap malam sebelum tidur, bahkan setiap pagi pada waktu kita bangun, saudara, mari kita doa sama Tuhan. Tuhan, apakah ada dalam hati saya yang sesuatu yang tidak baik? Mungkin iri hati atau kemarahan terhadap pasangan kita atau terhadap keluarga kita atau terhadap siapapun. Atau kejengkelan atau kebencian, bahkan
Kalau itu dibiarkan bisa menjadi kepahitan. Saudara, mari saudara setiap malam sebelum tidur kita lepaskan itu semua. Kita koreksi diri kita. Kita minta Tuhan terus menguji dan menyelidiki batin dan hati kita. Kemudian juga setiap pagi kita bangun, kita mulai hari dengan hati yang bersih, saudara. Karena itu akan menjadi satu bahasa kasih kita kepada Tuhan. Bahasa cinta kita. Kalau kita memiliki hati yang bersih dan murni, maka saudara itu menjadi kesukaan buat Tuhan. Dia suka, Tuhan suka sama Daud. Dia katakan dia sudah menemukan seorang yang bernama Daud, anak Isai, seorang yang berkenan di hatinya. Biarlah juga Tuhan berkata pada setiap kita, Tuhan telah menemukan setiap kita. Seorang yang memiliki hati yang bersih dan murni, seorang yang berkenan di hadapannya. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur untuk firman-Mu. Tuhan, biarlah setiap kami boleh membangun manusia rohani kami dan juga memberikan yang terbaik. Di mana yang terbaik atau yang sungguh berharga di mata-Mu adalah hati kami. Karena itu biarlah Kau koreksi hati kami saat ini, Kau uji hati kami, Kau selidiki hati kami, supaya hati kami boleh kedapatan bersih dan murni di hadapan-Mu. Biarlah kami juga boleh menerima pecaman kudus, sehingga kami boleh menerima kasih-Mu, dan dengan kasih itu kami juga boleh mengasihi-Mu dengan mempersembahkan hati kami yang bersih dan murni. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk makan dan minum pecaman kudus dengan hati yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.